Iya. Ya, apa hadis? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman dan juga nikmatul Islam. Juga umur yang panjang sehingga Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Ini sudah hari keempat daripada bulan Ramadan, sudah lewat 3 hari. Sudah seharusnya kita memperhitungkan diri kita sendiri dalam 3 hari kemarin ini apa saja yang sudah kita perbuat di bulan Ramadan. Apakah salat kita semakin khusyuk atau ibadah kita semakin meningkat kualitasnya? Mengaji kita sudah lebih baik atau belum? Hati kita bagaimana? Sudah lebih husnudzan lagi sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini 3 hari daripada bulan Ramadan yang seharusnya sudah memberikan efek sama kita, sudah memberikan kebaikan daripada umur kita ataupun di dalam ibadah kita, harusnya sudah mempunyai efek yang harus sudah kita pertanyakan. Ini sudah lewat 3 hari, apa saja amal saleh yang sudah saya tambah? Apa saja dari 3 hari ini yang sudah saya kerjakan? Apakah masih sama 3 hari kemarin ini seperti bulan-bulan selain bulan Ramadan atau tidak? Kalau masih sama berarti kita hamba yang merugi. Hamba yang merugi. Maka jadi hamba yang beruntung. Imam Ali mengatakan orang itu kalau harinya lebih jelek dari hari kemarin, hari ini dia lebih jelek daripada hari kemarin, ini orang yang celaka. Ada orang yang hari ini sama seperti hari kemarin, tidak ada yang bertambah, sama begitu-begitu saja. Maka ini orang yang merugi. Seorang mukmin, orang yang beruntung, orang yang bahagia nanti di akhiratnya adalah orang yang hari ini keadaannya, ibadahnya, perkataannya, pekerjaannya, semuanya itu lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi katakan saat akan masuk bulan Ramadan, beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan, telah datang sama kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang mana amal saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau katakan, "Fa innallaha yanzuru ila tanafusikum fi." Sungguh Allah melihat kepada kalian di dalam berlomba-lombanya kalian di dalam kebaikan pada bulan Ramadan.
Allah melihat di dalam seseorang itu berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Berlomba-lomba bukan dengan orang lain. Tidak perlu kita berlomba dengan orang lain, dengan teman. Tidak perlu. Berlomba dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Masih tidur? Bangun semuanya. Ayo. Ada yang tidur berdiri. Bangun semua, jangan ada yang tidur. Oleh karena itu, ini 3 hari yang sudah lewat daripada bulan Ramadan. Kita perhitungkan lagi, kita tanyakan sama diri kita. Kita tanyakan apa saja amal yang sudah bertambah, atau malah sebaliknya mungkin ada kejelekan yang kita perbuat di dalam 3 hari pertama. Cepat-cepat kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadail bulan Ramadan ataupun keutamaan bulan Ramadan, Nabi katakan di dalam hadisnya, inna fil jannati baban yugalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughriqa wa falam yadkhul minhu ahadun. Ini hadis sudah kita sampaikan sebelumnya. Di surga itu ada satu pintu yang Allah khususkan untuk mereka yang gemar berpuasa, yang suka berpuasa. Pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yang mana yang masuk di situ mereka yang memperbanyak puasa saja. Mereka yang memperbanyak puasa, entah puasa di bulan Ramadan ataupun puasa di selain bulan Ramadan daripada puasa-puasa yang sunnah. Kalau mereka sudah masuk, kata Nabi, maka tidak ada lagi yang masuk dari pintu tersebut. Lantas Allah kunci pintu tadi. Sudah. Kalau orang-orang yang gemar berpuasa sudah masuk, sudah Allah kunci pintu itu. Nah, ini keutamaan daripada puasa. Nah, di antara keutamaan yang lain, dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa as-shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal Bani Adam itu untuk dia pahalanya, sudah untuk dia. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang setelahnya atau hadis yang setelahnya, Nabi katakan, kullu hasanatin bi asyri amthaliha. Setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali oleh Allah. Kebaikan yang kita terima setiap kali kita memberikan atau melakukan suatu amal saleh, Allah berikan 10 kali kebaikan. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Tergantung daripada niat, daripada ikhlasnya seseorang ketika beramal. Nah, semakin banyak niatnya, maka semakin besar pahalanya. Semakin bagus niatnya, semakin besar pahalanya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa ana ajzi bihi, kata Allah, saya sendiri yang akan fa ana ajzi bihi. Satu lagi di belakangmu juga. Dua-duanya berdiri. Dua-duanya berdiri, cepat. Bum. Fa ana ajzi bihi. Saya sendiri yang akan membalasnya, yang akan memberikan ganjarannya bagi mereka yang berpuasa. Sama seperti seseorang. Contoh kamu orang, ada pengumuman dari pondok masalah, yang melakukan, yang bangun cepat atau yang tidak gaib belajar akan diberikan hadiah. Berapa? Satu orang 50.000. Tapi Habib Idrus bilang, kecuali yang hadir roha, itu hadiahnya nanti Habib sendiri yang kasih. Kira-kira hadiahnya pasti lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih besar. Pasti lebih besar. Kalau Habib bilang, Habib sendiri yang kasih hadiahnya, pasti lebih besar hadiah. Karena kita tahu yang akan memberikan siapa? Habib Idrus, orang yang orang yang dermawan, contoh, orang yang dermawan dan lain sebagainya. Bagaimana kalau yang menjanjikan itu Allah? Allah katakan, sudah, orang yang puasa pahalanya saya sendiri yang kasih, tidak perlu dicatat sama malaikat lagi. Tidak lewat prosedur, lewat malaikat, tidak, langsung Allah sendiri yang kasih. Tentu pahalanya lebih besar. Oleh karena itu, merugi orang yang di sepanjang tahunnya, khususnya apalagi terlebih lagi di bulan Ramadan, jarang sekali berpuasa. Paling tidak kita jaga selain daripada Ramadan, kita
sisihkan hari-hari kita yang lain di sepanjang tahun, hari-hari yang mulia yang dianjurkan untuk berpuasa, kita berpuasa. Hari Asyura, hari Arafah, Sit min Syawal, 6 hari daripada Syawal dan lain sebagainya, kita jaga untuk tetap kita berpuasa supaya mendapatkan ganjaran termasuk daripada orang-orang yang banyak berpuasa. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya berpuasa, tapi puasanya dilandasi imanan, karena betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ay maknanya tasdiq bi wa'dillah, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kadang orang berpuasa, kenapa berpuasa? Karena sudah rukun Islam, kewajiban, saya puasa. Beda dengan orang ketika kenapa berpuasa? Karena saya mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisaban, ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasa adalah salah satu amalan yang paling ikhlas yang dikerjakan oleh seorang hamba, puasa. Beda dengan salat, beda dengan haji, dengan umrah dan lain sebagainya yang mempunyai surah daripada ibadah itu sendiri. Orang kalau sholat bisa kita tahu dia lagi sholat, karena lagi berdiri, ruku, i'tidal, sujud, orang tahu dia sholat. Orang lagi umrah, lagi haji, orang tahu dia haji, lagi umrah, karena menggunakan pakaian ihram misalnya dan lain sebagainya. Tapi puasa, ada tandanya orang yang berpuasa? Tidak ada. Oh, bibirnya kering, Ustaz, berarti berpuasa? Bisa jadi tidak. Itu bukan tanda. Orang berpuasa tidak ada tandanya yang secara zahir kita tidak bisa nampak, kita tidak lihat dia sedang berpuasa atau tidak. Dia berpuasa, puasa antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang menahan zahirnya kita lihat, oh, Masya Allah mungkin puasa, tapi di belakang dia makannya, minumnya, diam-diam makan, diam-diam minum, begitu tapi puasa. Oh, puasa, alhamdulillah masih puasa, padahal sudah habis makan, habis minum. Tidak ada surahnya. Secara zahir tidak ada surahnya puasa. Oleh karena itu puasa salah satu amalan yang paling ikhlas. Kecuali dia mau memamerkan puasanya. Ditanya, puasa hari ini? Oh, alhamdulillah saya puasa hari ini, tadi malam. Semuanya dijawab. Oleh karena itu kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya tadi dilandasi imanan billah, betul-betul percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan Allah ampuni, akan Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi katakan, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, ada dua kesenangan sama dia. Yang pertama, farhatun inda fitrih, bergembira saat berbuka. Maknanya ya imma bergembira saat berbuka karena bisa makan lagi, bisa minum lagi, atau bergembira dengan apa? Alhamdulillah satu hari ini puasanya tuntas, tidak ada melakukan hal-hal yang mengurangi nilai puasa itu sendiri. Makanya dia senang ketika dia berbuka. Alhamdulillah senang. Kenapa? Hari ini puasa saya sempurna. Sempurna dalam hal bukan hanya bisa menjaga dirinya daripada makan minum, tapi juga menjaga dirinya daripada maksiat, daripada hal-hal yang mengurangi nilai puasanya.
senang akhirnya berbuka, senang. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Juga kebahagiaan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diterima oleh orang yang berpuasa, 'inda liqa'i rabbih, saat dia berjumpa dengan Tuhannya, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang. Karena kenapa? Janji Allah tadi, Allah katakan dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa pahalanya saya sendiri yang kasih sama dia. Begitu di akhirat dia senang mau berjumpa sama Allah, mau apa? Mau terima pahala puasanya dulu. Waktu saya di dunia saya puasa, ya Allah, saya mau terima pahalanya langsung dari Engkau sekarang. Saya mau terima langsung. Senang. Nah, ini dua kebahagiaan yang akan didapati oleh orang yang berpuasa. Waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shamtu shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa 'amaluhu mudha'afun." Diamnya orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamnya orang yang berpuasa itu terhitung tasbih di sisi Allah, itu terhitung sebagai tasbih. Maknanya ada nilai ibadahnya. Diamnya dia saja ada nilai ibadahnya itu sendiri. Wa naumuhu ibadah, tidurnya pun ibadah. Ya bukan berarti tidur terus, masih ada ibadah yang lain. Maknanya serendah-rendahnya ibadah seorang yang berpuasa tidur. Tidurnya pun ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya bagi mereka yang kalau dia bangun dia tidak beramal soleh. Maknanya mungkin kalau dia tidak tidur, dia bangun, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, maksiat dan lain sebagainya. Kalau yang seperti ini tidurnya ibadah, bagus tidur saja daripada bangun melakukan maksiat, melakukan dosa. Lebih baik dia tidur, karena kalau dia tidur dia tidak maksiat. Kalau dia tidak maksiat terhitung ibadah bagi dia. Tapi bukan berarti sudah tidurnya orang yang berpuasa ibadah, itu orang mau tidur saja, tidak mau ibadah yang lain. Banyak ibadah lain yang pahalanya lebih besar. Salat ibadah, perbanyak salat di bulan Ramadan. Baca Al-Quran ibadah, perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Masih banyak ibadah yang wa du'auhu mustajab, doanya orang yang berpuasa mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya saat berbuka. Kata para ulama, ketika berbuka puasa itu adalah waktu-waktu mustajabud da'wah. Doa seorang hamba itu diijabah oleh Allah saat berbuka puasa. Nah itu, oleh karena itu gunakan waktu tersebut, minta sama Allah kebaikan untuk kita, untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk guru-guru kita, untuk semuanya kita minta kebaikan. Khususnya waktu apa? Waktu berbuka puasa. Jangan begitu waktu berbuka sibuk, yang dipersiapkan cuma makannya saja. Begitu berbuka, hatta doa makan lupa kadang. Doa makan lupa, tidak lagi baca doa, langsung makan. Makan sedikit, lanjutkan dengan doa. Baca doa, makan dulu. Begitu azan, makan, baca doa, makan. Allahumma barik lana wa razaqna sumna khairan minhu, makan. Setelah makan 1, 2 kurma, 3 kurma, baca doa. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama wa tallatil uruq wa thabata al ajru insyaallah taala. Di situ doa untuk diri kita, untuk orang tua kita. Saat-saat tersebut adalah saat-saat diijabahnya doa seorang hamba. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amal yang dikerjakan oleh seseorang yang berpuasa mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat dikatakan amal wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan maka pahalanya seperti 70 amal wajib yang kita kerjakan di selain bulan Ramadan. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah kita kerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti amal yang wajib di selain bulan Ramadan. Contoh masalan salat Qabliyatul Fajr. Qabliyatul Fajr ini banyak sekali santri yang kita orang lihat
gampang sekali meninggalkan sunnah qabliyatul fajar. Salat 2 rakaat jangan disia-siakan. Salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan disia-siakan. Kapan lagi kita orang mau dapat kebaikan dunia dan seisinya cuma dengan 2 rakaat. Begitu adzan tidur, nanti bangun waktu qomat. Mana? Salat 2 rakaat, mujahadah sedikit. Kalau di sini kita orang tidak bisa mujahadah, bagaimana kalau mau di luar? Di sini kita tidak bisa pergunakan waktu sebaik mungkin, bagaimana nanti di luar? Di sini dengan dijaga oleh ustadz yang ada, oleh kakak-kakak kelas yang ada, dijaga supaya melakukan kebaikan. Dengan sudah dijaga seperti itu masih malas, bagaimana kalau di luar yang nanti tidak ada yang jaga, bebas, sudah dengan handphone dan lain sebagainya, maka akan rusak itu semua. Mumpung masih di sini, jaga 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya besar sekali kata Nabi. Khairun minad dunya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, itu seperti mengerjakan 2 rakaat yang wajib. 2 rakaat sebelum subuh tadi, yang pahalanya begitu besar. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan 2 rakaat salat subuh, mana lebih mulia? 2 rakaat subuh wajib, tentu pahalanya lebih besar. Tapi di bulan Ramadan 2 rakaat sebelum subuh pahalanya seperti 2 rakaat yang wajib. Maknanya lebih besar lagi pahalanya, lebih besar. Yang wajib kita kerjakan Allah berikan ganjarannya 70 kali lipat. Salat subuh 2 rakaat kita kerjakan di bulan Ramadan, itu pahalanya 70 kali lebih baik daripada salat subuh di selain bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita salatnya berjamaah? Salat subuh berjamaah di bulan Ramadan jelas lebih baik, jauh lebih baik daripada salat subuh berjamaah di selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini yang waktu yang sudah Allah kasih sama kita, pergunakan sebaik-baik mungkin, pergunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita jadi orang yang menyesal nanti di hari kiamat. Nabi katakan dalam hadis yang lain, Nabi katakan, wailun liman adraka Ramadan walam yughfar lah. Dalam hadis dikatakan Sayyidina Jibril mengatakan itu, celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi Allah tidak berikan kepadanya pengampunan. Nabi mengaminkan doanya Sayyidina Jibril. Rasulullah katakan amin. Kira-kira yang doa Sayyidina Jibril, yang aminkan Rasulullah, diijabah sama Allah atau tidak? Dikabulkan sama Allah atau tidak? Dikabulkan. Maka betul-betul celaka orang yang sudah dapat bulan Ramadan tapi tidak menggunakan waktu yang sudah Allah berikan sebaik-baiknya, akhirnya nanti di akhirat menjadi orang yang celaka, wal'iyadu billah. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa la yuhrimna khaira ma indahu li syarrin ma indana fadlan minhu wujudan wa daraman wa ihsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تحسين